Shalom wanita dikasih Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Selamat mendengarkan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya akan memberikan satu judul, hak milik. Apakah hak milik? Hak milik adalah hak untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan kita tanpa merugikan pihak lain dan harus dipertahankan dari pihak manapun. Itu adalah hak milik. Wanita dikasih Tuhan, apakah yang menjadi hak milik kita saat ini? Kesehatan, kekuatan, kekayaan, harta benda? Sesungguhnya ketika kita di dunia ini kita tidak memiliki hak milik yang sejati dalam hidup kita. Baik kekuatan kita, harta kekayaan kita, keluarga kita, masa depan kita, bahkan tubuh kita ini pun bukan menjadi hak milik kita sepenuhnya. Mengapa? Karena kita hanyalah ciptaan Tuhan dan Tuhanlah pemilik dari semua yang ada dalam hidup kita. Saya akan berikan contoh. Dalam Kejadian pasal 19 ayat 15, 17 sampai 26, di mana Lot pada waktu itu Sodom dan Gomora akan ditunggang balikkan oleh api, dan Tuhan memberi kesempatan pada Lot sekeluarga untuk keluar dari pembinasaan itu. Lot dan istrinya dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Istri Lot menoleh ke belakang karena hartanya sangat banyak, sehingga istri Lot menjadi tiang karam. Dari perenungan ini, bisakah manusia menahan hukuman Tuhan? Ketika Tuhan menghukum, kekayaan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Lot dan istrinya tidak berkuasa menahan hukuman Tuhan dan tidak bisa menyelamatkan kekayaannya. Ayub pasal 1 sampai 2, kita melihat bagaimana Tuhan mengizinkan Ayub mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan, ujian yang sangat berat. Dia kehilangan harta benda, kekasih hati, anak-anaknya, kesehatannya. Apakah Ayub sanggup? Ayub bisa menghalangi apa yang Tuhan izinkan dalam hidupnya? Ketika semua diizinkan, apa dia bisa? Bisa dikatakan dalam satu kata bahwa kita ini hanyalah periuk, bagian periuk, ya. Kita ini hanya bagian tanah liat, dan Tuhan akan bentuk kita. Kita tidak punya kuasa, tidak bisa menahan apa yang diizinkan Tuhan. Lalu Kejadian pasal 7, di zaman Nuh, ketika Tuhan memberikan hujan 40 hari 40 malam terjadi banjir, air bah yang sangat besar. Bisakah orang-orang pada waktu itu mempertahankan hartanya, hidupnya, dan mencegah hujan dan banjir untuk menimpanya waktu itu? Mereka tidak berkuasa. Mereka tidak bisa mempertahankan hak miliknya. Dan mereka tidak bisa mempertahankan apa menjadi haknya ketika Tuhan mengizinkan semua terjadi. Dalam Yeremia 10 ayat 23, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Manusia tidak punya kuasa untuk menentukan jalannya. Aku nanti mau jadi ini tidak bisa. Semua ditentukan oleh Tuhan. Ya, kita nggak punya hak milik hidup kita. Ya, Tuhan yang memiliki kita. 2 Korintus 4:16 tentang usia kita. 2 Korintus 4:16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ada kata-kata manusia lahiriah kami semakin merosot. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, bisa dikatakan yang lain dengan terjemahan yang lain, sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak. BMIK, ya, BMIK. Bisa dikatakan bahwa sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak. Dalam ITL dikatakan sebaliknya, sekalipun manusia lahiriah kami semakin digerogoti. Dalam terjemahan lama, karena meskipun keadaan kami yang lahir ini dibinasakan, artinya kita tidak bisa menahan penuaan. Kita tidak bisa menahan penuaan. Lalu ada lagi yang dikatakan dalam versi mudah dibaca, tubuh jasmani kami semakin tua dan lemah. Ini pernyataan Rasul Paulus, pengalaman hidupnya. Dan satu lagi Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda,
sekarang telah menjadi tua. Wanita dikasih Tuhan, bisakah kita menahan untuk tidak menjadi tua? Bisakah kita tidak mau menjadi tua? Secara alamiah, tubuh kita akan berubah, digerogoti dengan penuaan. Yang tadinya kencang semua, sekarang bertambah semakin keriput. Bahkan kekuatannya menjadi berkurang. Apakah bisa kita menahan hal itu? Apakah kita bisa menolak, mempertahankan kemudaan kita dan tidak mau menjadi tua? Ya, kita tidak punya hak milik atas tubuh kita. Bahkan ya, sampai kemah kita dibongkar. Kita tidak bisa menghalangi penuaan. Kita tidak bisa menghalangi keadaan jasmani kita yang akan semakin lemah dan tidak berdaya. Bahkan sampai kematian pun kita tidak punya hak untuk mempertahankan hidup kita. Tidak mau mati, tidak mau kehilangan. Kita pun tidak bisa. Kita buka dalam 2 Korintus pasal 5. Kita baca ayat 1 mulai sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10 kita baca. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam dunia ini maupun kami hidup di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Apakah yang kita lakukan? Sikap kita, bagaimanakah sikap kita terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini yang sesungguhnya bukan menjadi milik kita pribadi, tapi semua milik Tuhan. Seizin Tuhan. Yang pertama adalah harus tabah. Kita sabar menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Sakit, penuaan, dan sebagainya. Kita harus tabah dan sabar karena itu sudah kehendak Tuhan. Yang kedua, berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang lain dikatakan kejarlah, berusaha. Kejar itu sebenarnya berusaha hidup kudus. Hidup dengan kekudusan, damai. Berdamai dengan semua orang, adil. Beribadah kepada Tuhan, setia. Mengasihi, sabar, dan lemah lembut. Ini hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari, kita harus sabar seorang kepada yang lain. Berusaha berdamai dengan semua orang. Tidak punya musuh dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah hidup karena percaya. Yang ketiga hidup karena percaya. Semua boleh terjadi. Segala sesuatu boleh terjadi atas kehidupan kita. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan melihat kebaikan demi kebaikan. Meskipun manusia lahirnya semakin merosot, semakin tua, semakin lemah. Tetapi kekuatan Allah dalam rohani kita akan semakin kuat. Kita akan menjadi tabah dan siap menghadapi segala sesuatu. Puji nama Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom.